Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6, bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga semuanya sehat ya. Oke, untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian tengah semester ganjil. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya, soalnya ada 30. Kita mulai dari soal yang pertama. Arti dari surat Al-Kafirun adalah titik-titik. A. Orang-orang kafir. B. Waktu subuh. C. Demi waktu. D. Orang-orang munafik. Berikutnya soal nomor 2. Surat Al-Kafirun termasuk urutan surat yang ke titik-titik. A. Ke-5, B. Ke-6, C. Ke-109, D. Ke-113. Soal nomor 3. Wala antum abiduna. Lanjutannya apa? A. Ma ta'budun. B. Ma a'bud. C. Ma abadtum. D. Waliyadin. Berikutnya soal nomor 4. Huruf yang dapat bersambung di tengah adalah titik-titik. A. Huruf fa. B. Huruf ro. C. Huruf wawu. D. Huruf dal. Soal nomor 5. Yang mengandung hukum bacaan qalqalah adalah titik-titik. A. Al-kafiruna. B. A'bud. C. Antum. D. Ya ayyuha. Soal nomor 6. Arti dari surat Al-Kafirun ayat kedua adalah titik-titik. A. Untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. B. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. C. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. D. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Berikutnya soal nomor 7. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah adalah arti dari surat Al-Kafirun ayat yang keberapa? A. Ayat 2. B. Ayat 3. C. Ayat 4. D. Ayat 5. Soal berikutnya nomor 8. Yang disembah oleh orang kafir Quraisy adalah titik-titik. A. Allah. B. Matahari. C. Berhala. D. Setan. Berikutnya soal nomor 9. Dalam hal akidah dan ibadah, kita tidak boleh titik-titik kepada orang lain. A. Tidak boleh memaksa. B. Tidak boleh menghargai. C. Tidak boleh menghormati. D. Tidak boleh toleransi. Soal selanjutnya nomor 10. Bunyi dari surat Al-Kafirun ayat ke-5 adalah titik-titik. A. Wala ana abidum ma'abadtum. B. La a'budu ma ta'budun. C. Wala antum abiduna ma a'bud. D. Lakum dinukum waliyadin. Soal nomor 11. Iman kepada hari kiamat itu termasuk rukun iman yang keberapa? A. Rukun iman ke-6.
B. Rukun iman kelima, C. Rukun iman keempat, D. Rukun iman ketiga. Berikutnya soal nomor 12. Yang mengetahui datangnya hari kiamat adalah titik-titik. A. Allah dan malaikat, B. Allah dan para rasul, C. Allah saja, D. Iblis saja. Berikutnya soal nomor 13. Setelah hari kiamat, manusia dikumpulkan di titik-titik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. A. Di surga, B. Di neraka, C. Di padang mahsyar, D. Di alam kubur. Selanjutnya soal nomor 14. Hancurnya sebagian alam disebut titik-titik. A. Kiamat besar, B. Kiamat sugro, C. Kiamat kubro, D. Kiamat akbar. Soal selanjutnya nomor 15. Kiamat kecil ada juga yang disebabkan karena ulah manusia itu sendiri, yaitu titik-titik. A. Tsunami, B. Tanah longsor, C. Gempa bumi, D. Gunung meletus. Soal selanjutnya nomor 16. Pada hari kiamat nanti, seluruh amal perbuatan manusia akan ditimbang yang disebut titik-titik. A. Yaumul mahsyar, B. Yaumul hisab, C. Yaumul mizan, D. Yaumul jaza. Selanjutnya soal nomor 17. Pada hari kiamat, setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di mana? Apakah A. Di Yaumul Mahsyar, B. Yaumul Hisab, C. Yaumul Mizan, D. Yaumul Jaza. Soal selanjutnya nomor 18. Salah satu tanda hari kiamat adalah munculnya dua suku yang merusak. Di antaranya yaitu apakah A. Suku Quraisy, B. Ma'jud, C. Israel, D. Dajjal. Selanjutnya soal nomor 19. Jika akan datang hari kiamat, maka matahari terbit dari titik-titik. A. Dari timur, B. Dari barat, C. Dari utara, D. Dari selatan. Berikutnya soal nomor 20. Yang bukan termasuk hikmah beriman kepada hari kiamat adalah titik-titik. A. Tambah yakin atas kekuasaan Allah, B. Tambah semangat dalam melakukan kebaikan, C. Menghindari perbuatan yang dilarang Allah, D. Tidak menunda berbuat jahat. Berikutnya soal nomor 21. Jumlah nama-nama Allah yang baik itu ada berapa? A. Ada 2, B. Ada 4, C. Ada 10, D. Ada 99. Selanjutnya soal nomor 22.
Allah itu mempunyai Asmaul Husna As-Somad yang terdapat dalam surat titik-titik. A. Surat Al-Lahab ayat 1. B. Surat An-Nas ayat 2. C. Surat Al-Ikhlas ayat 2. D. Surat An-Nasr ayat 1. Selanjutnya soal nomor 23. Perhatikan, yang termasuk penerapan sifat as-somad kecuali apakah A. menjadikan Allah tempat meminta, atau B. berlomba mencari amal kebaikan, atau C. menjadi orang yang bermanfaat, atau D. membantu teman di rumah maupun di sekolah. Berikutnya soal nomor 24. Ayat Innallaha ala kulli syai'in qadir itu merupakan dalil dari Asmaul Husna apa? A. Al-Baqi, B. Al-Muqaddim, C. Al-Muqtadir, D. As-Somad. Berikutnya soal nomor 25. Manusia adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu manusia tidak boleh titik-titik. A. bersyukur, B. takabur, C. rendah hati, D. tawadu. Selanjutnya soal nomor 26. Arti dari Asmaul Husna Al-Muqaddim adalah titik-titik. A. Maha penolong, B. Maha kuasa, C. Maha mendahulukan, D. Maha kekal. Berikutnya soal nomor 27. Orang yang berjiwa sosial adalah pengamalan dari Asmaul Husna titik-titik. A. Al-Baqi, B. Al-Muqaddim, C. Al-Muqtadir, D. As-Somad. Selanjutnya soal nomor 28. Yang termasuk penerapan sifat al-muqaddim kecuali A. mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, B. berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, C. tidak menunda pekerjaan, D. mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Selanjutnya soal nomor 29. Allah tidak akan rusak dan akan abadi ya. Ini abadi selamanya. Karena Allah mempunyai Asmaul Husna titik-titik. A. Al-Baqi, B. Al-Muqaddim, C. Al-Muqtadir, D. As-Somad. Selanjutnya soal yang terakhir, Ahmad siswa yang dermawan. Tiap hari uang sakunya dikumpulkan dan diberikan fakir miskin. Sikap Ahmad itu merupakan penerapan dari titik-titik. A. Al-Baqi, B. Al-Muqaddim, C. Al-Muqtadir, D. As-Somad. Itu adalah PTS kita kali ini. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, jangan lupa langsung dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Sementara itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.